Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, para sholihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Khususnya nikmat tersebut saat ini diwujudkan Allah dalam bentuk iman yang kokoh dan kesehatan yang paripurna, sehingga pada siang yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah, insya Allah. Semoga berhimpunnya kita siang ini senantiasa mendapatkan rahmat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan bagi junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sejak dahulu, kita sekarang dan insya Allah hingga akhir zaman, yang tetap istiqomah kepada ajaran beliau. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi terutama dan kepada kita semua untuk marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan takwa inilah kita semua insya Allah bisa menjadi hamba yang selamat hidup di dunia, dan insya Allah selamat pula dalam kehidupan kita di akhirat kelak atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk merasakan nikmatnya berpuasa. Melalui ibadah puasa, kita semua sadar bisa lebih mengerti arti dari seteguk air bagi tenggorokan yang haus. Melalui puasa, kita lebih tahu manfaat sesuap nasi bagi perut yang sedang kosong. Puasa mengajak kita untuk menahan diri dari haus dan lapar. Puasa juga mengajarkan kepada kita cara melatih diri untuk bersabar. Orang yang sedang berpuasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi dan melakukan hal-hal yang diperbolehkan di waktu ia tidak melakukan ibadah puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari.
Pada rentang waktu tersebut kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersabar dan menahan diri dari melakukan apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada keterkaitan yang sangat erat antara ketakwaan yang merupakan tujuan pokok dari syariat puasa yang kita kerjakan dengan kesabaran. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menjadikan takwa sebagai tujuan pokok dari puasa kita? Mengapa bukan yang lainnya? Saudara-saudaraku sekalian, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam menerjemahkan dan mentafsirkan ayat Allah surah Al-Baqarah 183 yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dalam kitab tafsirnya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan, alasan mengapa takwa menjadi tujuan pokok di balik syariat puasa ini, menurut beliau, bahwa takwa adalah pokok dari kesabaran. Orang yang sedang puasa dilatih untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat kepadanya, baik di saat sendiri maupun di saat bersama orang lain. Dalam keadaan sendirian, bisa saja seseorang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak melaksanakan puasa. Namun di saat itulah ketakwaan dan keimanan seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah ia bersabar dan terus berpuasa walaupun tidak diawasi oleh siapapun sampai mencapai waktu berbuka puasa? Atau justru dia terbawa oleh rayuan nafsunya yang buruk sehingga dia tidak sabar dan berhenti atau memutuskan untuk tidak berpuasa? Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan berpuasa seseorang akan semakin terdidik dan terlatih untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatil Ahkam, dia menyatakan, as-sawmu yuhadzibun nafsal basyariyah bima yaghlisuhu fiha min khawfillah wa muraqabatihi fis sirri wal 'alan wa yaj'alul mar'a taqiyan naqiyan yabta'idu an kulli ma harrama Allah. Puasa bisa mendidik jiwa manusia dengan sesuatu yang telah tertanam di dalam jiwanya, berupa rasa takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi, baik di waktu rahasia sendirian maupun di waktu terbuka bersama orang lain. Puasa juga menjadikan seseorang bertakwa dan bersih serta jauh dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, takwa dan kesabaran adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalani ibadah puasa. Keduanya merupakan konsekuensi dari adanya puasa itu sendiri. Artinya, orang yang berpuasa sedang melatih dirinya untuk terus berada di jalan yang telah ditentukan oleh syariat, dengan tujuan menjalankan perintah Allah dan mengharapkan pahala serta ridhonya. Inilah intisari di balik syariat puasa. Oleh karenanya, dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa merupakan separuh dari kesabaran. Sebagaimana sabda beliau,
as-sawmu nisfu sabri. Puasa adalah separuh dari kesabaran. Syekh Waliuddin Abu Abdullah At-Tibrizi mengatakan bahwa alasan dibalik puasa menjadi bagian dari kesabaran adalah karena sabar merupakan upaya untuk mengajak diri kita sendiri dalam mengerjakan kewajiban dan menahan dari perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa adalah upaya untuk menahan keinginan hawa nafsu kita yang senantiasa terus mengajak kepada hal-hal buruk dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syekh Abdul Rauf Al-Nabi mengatakan bahwa puasa dan sabar memiliki kandungan yang sama. Sabar membuat kita mampu untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Sedangkan puasa dapat menahan keinginan hawa nafsu kita agar tidak melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal di saat kita sedang berpuasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita latih kesabaran kita semua dengan mentaati semua perintah Allah, termasuk puasa yang sedang kita laksanakan, di mana di dalam puasa itu pun ada hal-hal yang harus kita taati. Berangkat dari ketaatan akan semua aturan yang diharuskan di dalam kita berpuasa, maka insya Allah ketaatan itu akan berbuah ketaatan secara global, ketaatan secara besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah antara sabar dan takwa bagi kita merupakan hal-hal yang bisa kita wujudkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Jika dalam hidup kita sanggup bersabar menghadapi segala sesuatu yang menghalangi dan harus kita lalui dalam hidup ini, maka itu tandanya insya Allah kita merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dan kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan besar untuk mendapatkan segala kebaikan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah meridhoi setiap upaya dan usaha kita, mengabulkan setiap upaya doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala khatamiril anbiya wal mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in al-muhtadin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir warhamul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wahdul man khadalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ir buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.